Pokoknya semuanya mendoakan supaya Indonesia baik-baik saja ya. Yang sabar. Pokoknya saya selalu bilang, rakyat kui kancane polisi, polisi kui kancane rakyat. Jadi senajan to konco ya kalau salah ditindak, rakyat salah ya ditindak, polisi salah ya ditindak. Yang penting saling menjaga, saling mendoakan. Saya selalu sampaikan itu. Rakyat itu sahabatnya, saudaranya polisi, polisi saudaranya rakyat. Ya kalau ada saudara yang nakal ya silakan ditindak, gitu loh. Tapi jangan sesama saudara jangan saling menjatuhkan. Saya itu diminta untuk memberikan komentar, Abah nggak berani. Karena kalau yang komentar Abah mesti viral. Mau salah-salah malah doyak-oyak meneh. Kon dari gedung DPR malah ngoyak Abah lah ya. Aku langsung delik ning sarkem wae. Ning musola. Aku ndelik ning kamarmu ya rampung aku. Malah iso meteng aku nih. Pokoknya sabar, mudah-mudahan segera baik-baik saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam majelis ini. Mudah-mudahan walaupun keadaannya tidak baik-baik saja, kita semua yang hadir dalam kondisi terbaik. Amin. Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dikatakan dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad, As'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yadi. Orang yang paling bahagia, saya yakin semuanya pengen bahagia. Anda kerjanya dengan bahagia, dapat uang bahagia, kemudian uangnya digunakan untuk mendapatkan bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib, susah itu hukumnya haram. Maka kalau bisa jangan sampai susah, harus bahagia. Bahagia. Siapakah orang yang paling bahagia? Disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad. Orang yang paling bahagia itu yang pertama adalah man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang berilmu. Makanya kenapa kita itu tidak boleh berhenti belajar dimanapun kapanpun. Kalau bahasanya apa? Kamu boleh berhenti sekolah
tapi tidak boleh berhenti belajar. Karena kalau sekolah itu harus di sekolahan, kalau belajar bisa di mana-mana. Di masjid kita bisa belajar, di madrasah kita bisa belajar, di kampung masyarakat juga kita bisa belajar. Yang membedakan antara sekolah dengan di masyarakat itu satu. Kalau di sekolah belajar dulu baru diuji, kalau dalam kehidupan diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Kalau sekolah itu belajar dulu baru ada ujian. Kalau jenengan di Sosrawijayan ini kadang-kadang dapat ujian dulu baru dapat pelajaran. Oh, belajar model-modele menungso iki kaya ngopo karaktere. Oh, lak wong ngono kae modele pelit. Lak ngono kae modele lomo. Lak kaya ngono kae modele galak. Ibu-ibu kok mripate alise dawa umpamane. Dawa. Wong wedok kok raine didempul, alise dilukis, irunge dioperasi. Kuwi mesti wong wedok sing gampang diatur. Soalnya apa? Raye diatur dhewe. Tapi biasanya wong wedok sing ngoten niku wong wedok sing ngeyelan. Soalnya napa? Aturane Gusti Allah dirubah. Apa meneh aturane bojone. Lah itu kita bisa mendapatkan cangkemmu meneng ta dil kok nabung-nabung iki piye to. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Nyapa yang gomik sekalian kono. Jadi nyuwun sewu. Boleh berhenti sekolah tapi nggak boleh berhenti belajar. Itulah kenapa ada ungkapan belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak boleh berhenti. Makanya mbak-mbak ini udah bagus meluangkan waktunya untuk belajar. Saya selalu bilang belajar itu bukan sak selone, tapi kudu diselake. Bukan sak longgare, tapi kudu dilonggarke. Sama halnya kalau kita sholat itu. Sholat itu kudu disempatke, bukan sak sempate. Kita itu kadang-kadang kuat ketika bermaksiat, tapi lemah ketika beribadah. Contohnya apa? Neng sarkem lek-lekan semalam suntuk kuat, tapi wancine sholat subuh 3 menit ora kuat. Jadi lak maksiat kuat, lak ibadah ora kuat. Lak nggih tuku dem-deman botol beratus-ratus ribu kuat, sedekah mung 50.000 ora kuat. Lak nggih jajan ning Sosrawijayan pira-pira dibayar, nafkah karo bojone hitungan. Niku berarti napa? Lak maksiat kuat, ibadah ora kuat. Lah kan gelo cah preman-preman ini kuat banget. Tapi kan juga dinginnya air wudhu di pagi hari tidak kuat. Padahal gelut galake ra umum. Tapi karo banyu wudhu ademe ora kuat. Mbok sing dicontohke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kuat dalam masalah fisik ketika perang, tapi lemah ketika berhadapan dengan istrinya sendiri. Sayyidina Ali itu kuat mengangkat pintu di perang Khandaq, itu 1 ton diangkat sendiri. Tapi Sayyidina Ali tidak mampu mengangkat jenazah istrinya sendiri. Kenapa? Karena yang dia angkat itu bukan fisiknya, tapi rasa cinta dan perasaannya. Wow. Padha karo tamu-tamumu ning Rom kan. Senajan to LC ne lemu, tamune ngangkat kuat. Soalnya nafsu. Arep diwolak-walik golong komeng kuat. Tapi ternyata dia tidak kuat menjalankan sholat 5 waktu. Padahal sholat orang bayar, ngangkat mbak ini ngerum bayar.
Jadi mbak harus begitu. Kalau saya dianggap kuat bermaksiat, saya juga harus kuat beribadah. Jadi imbang urip mundur. Orang mengeboti maksiat ninggal ke ibadah. Lah orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak pernah mau berhenti belajar. Itu orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Contoh saya itu mempelajari orang mabuk. Orang mabuk itu dua karakter, tak kandani. Orang itu kalau minum alkohol, dia tidak makan, itu kemungkinan badannya tidak gemuk, tapi lambungnya ora kuat. Jadi kita awake cilik tapi loro-loronen. Mergo lambungnya ora kuat, diantem alkohol terus tapi ora gelem mangan. Itu kemungkinan lemu kecil, tapi lambungnya mesti rusak. Tapi yang kedua, orang kalau minum disokong dengan makan yang baik, bar ngombe mangan, bar ngombe mangan, itu kemungkinan lambungnya aman. Tetapi awake biasane lemu. Kamu yang malu-malu nggak usah tersinggung. Itu bukan teori tapi fakta. Soalnya aku sering kekancan. Dan orang itu kalau sudah gemuk, dia mau nge-gym, mau fitness kayak apa gara-gara alkohol. Kok dia gemuknya gara-gara alkohol? Itu mungkin badan yang lainnya bisa dibentuk, tapi perutnya biasanya nggak bisa dibentuk. Jembling. Maka kenapa kok abah perutnya bagus rata? Wah. Karena abah nggak pernah kemasukan alkohol. Padahal saya dulu gemuk banget, tapi gemuknya bukan karena alkohol, gemuknya karena banyak makan. Maka begitu saya olahraga hilang. Mbiyen wetenge gede, manuke cilik. Iya. Sekarang diwalik, wetenge cilik. Rasa mau terus ke. Sepil malah pingsan kabeh. Saya dulu itu zaman 105 kilo loh. Baju saya ukurannya XXL. Gede banget. Lingkar pinggang saya itu kalau pakai celana 36. Sekarang lingkar pinggang saya hanya 29. Coba baju saya cukup S. Ini S aja kelonggar. Ini S aja kelonggar. Kadang-kadang pakai XS. Nah. Itu kenapa kok cepat dok? Karena saya nggak pernah kemasukan alkohol. Teman-teman saya yang nge-gym bareng saya, yang dulunya suka minum alkohol, itu mungkin lengannya bisa besar, awalnya dodone so gede, tapi wetenge reso cilik. Jadi teorinya begitu. Orang kalau minum nggak makan, itu dia badannya tetap kecil, tetapi lambungnya sakit, rusak. Tapi kalau orang minum kemudian makan, lambungnya aman, tapi perutnya besar, jembling. Kok kamu yang gemuk langsung jongrok-jongrokan kenapa? Makanya ya ngene, orang di room itu kadang-kadang begini. Kan ada kalanya Anda itu kerja di sini karena terpaksa. Ada kalanya yang karena kebutuhan, nggak punya duit, terpaksa harus mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Jadi karakter seperti ini sebenarnya kalau toh kemudian dia minum itu karena keadaan. Mergo tamune umpamane. Kowe kalau larang ngombe gak tak sangoni kowe. Wah, wis bingung dia. Mau nggak mau akhirnya minum demi ditip karo tamu. Tapi ada kalanya cangkeme doyan. Malah nantang-nantang tamu. Tak entekke, tapi wani pira? Wani pira? Saombenan 100. Malah nantang-nantang karo tamu. Tangannya maju 100, ikine maju 200 umpama. Kok abang ngerti berpengalaman? Bukan pengalaman, penelitian, pengamatan, analisis, survei, membuktikan. Olah awakmu suudon karo aku, curiga karo aku, pernah begitu? Ayo tak takon. Endi mbak-mbak sarkem sing tau tak demok? Ayo mesti ra ono sing wani ngaco. Ora ono. Karena urung tau demok, baru mau.
Niat matamu niat. Sebenarnya saya itu bulan September insya Allah nanti Mbak Sarkem saya minta dukungannya ya. Semuanya tekon, rasa urunan, saya cukup apa. Abah besok itu mau membuat haulnya almarhum Gunjek di Badran. Mau tak hauli. Peringatan meninggalnya almarhum Babe. Nanti Mbak Sarkem apa mau ning Badran cedak toh? Cedak. Badran nanti ikut mendoakan Babe Gunjek. Nah, baru tak carikan tanggal. Mau saya begini, dulu itu ada kebiasaan Babe yang saya belum bisa melakukan hari ini. Jadi dulu Babe itu kalau jam 1, jam 2 itu biasanya ngajak saya beli makanan di Malioboro. Mbah gudeg, mbah pecel lele, mbah sego goreng. Itu bungkus banyak, bisa 50 sampai 100 bungkus. Kemudian jam 1 itu Babe ngajak saya keliling ke Sarkem sini. Tak tanya, ini nasinya untuk apa, Be? Ya Mbak Sarkem sing rapayu, Gus. Loh itu beneran, Babe waktu itu kebasnya begitu. Jadi nasi-nasi ke mbak-mbaknya dibagi, disangoni walaupun cuma 50.000. Maksud saya apa? Kebaikan almarhum Gunjek itu sampai segitunya. Mungkin sing senior-senior iki ngerti nggih Gunjek nggih. Lah sing cilik-cilik cah anyar niki ketoke ora ngerti. Ini kan banyak ada yang memang senior suwe banget wis ono, kan biyen saiki ono terus. Siapa jenenge? Oh, Yatemi itu barang lawas sih. Ono kalane bener-bener fresh graduate cah anyaran, ono kalane barang anyar tapi stok lama. Jadi wis metu mlebu meneh. Jadi barang baru stok lama. Antik matamu kok antik. Lah, nanti doakan saja, saya baru nyari tanggal. Saya kok kepikiran membuat haulnya almarhum Gunjek. Nanti Mbak, apanya? Ya nanti tutup sebentar. Engko melu ngaji nggih Gunjek. Bareng ngaji kerja meneh ya karepmu. Sing cilaka siji malah entuk tamu pas pengajian. Lah. Aku ketemunya malah pas pengajian nih. Lah ngajimu dungane apa? Ya Allah moga-moga tamu kula dalu menika kathah. Tur lomo-lomo. Sing teko mung Yuda. Njaluk gratisan meneh. Nah, hati itu yang paling baik adalah hati yang berilmu. Sehingga karena hatinya itu penuh dengan ilmu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, endi sing apik, endi sing elek. Makanya saya bilang begini loh. Kamu kalau mau minum itu hak kamu. Saya nggak punya kewajiban, saya nggak punya hak untuk melarang kamu. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang haram itu halal. Apa mendem ke halal, nggak boleh. Tetap saja kamu mengatakan ini haram. Kok jek mau lakoni ya kuwi salahku gitu. Jangan kemudian sesuatu yang nggak boleh kamu katakan boleh. Kuwi dosane double. Wah, ora apa-apa. Kelon ki enak kok halal umpamane. Itu nggak boleh. Kamu tetap mengatakan aku jan dosa. Cuman saya memang belum bisa meninggalkan. Makanya kemudian ada bahasa apa? Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Umpamane kowe nakal bengi ya, kowe duwe duit ya sedekah ning cah yatim. Memberi orang yang enggak punya. Maka sering saya sampaikan, wong soleh pelit kuwi elek. Mendingan wong sing dianggap elek tapi lomo. Orang fasik yang dermawan itu jauh lebih baik daripada orang yang dianggap soleh tapi pelit. Ahli maksiat dermawan, apik kowe. Dermawane lho ya orang maksiate lho ya. Ora masalah, itu ditampa. Maka sedekah itu diterima baik dari orang yang baik maupun dari orang yang buruk sekalipun. Sedekah itu diterima baik dilakukan oleh ahli ibadah maupun ahli maksiat. Kenapa? Karena begitu kita sedekah itu memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Maka ahli sedekah itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Contoh, kue ahli tahajud. Kalau kamu tiap malam bangun tahajud, aku yakin Mbak Sarkem tiap malam pasti bangun. Bangunnya beda. Sholat orang, ngapa? Nunggu tamu umpamanya. Orang yang tiap malam tahajud,
Kebaikan yang dia dapat dari tahajudnya itu siapa? Ya untuk dirinya sendiri toh. Dia sujud, dia rukuk, dia doa ya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sedekah, siapa yang merasakan kebahagiaan? Orang lain. Bener orang? Kowe lah ahli poso kaya abah, sedina poso sedina ora. Itu yang mendapatkan kebaikan dari puasa kamu siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau kamu memberi, yang mendapatkan kebahagiaan tidak hanya kamu, tapi juga orang lain yang kamu beri. Makanya para pendosa pun itu sodakohnya diterima. Jadi kue bengi oleh tip oke, maka kewajibanmu adalah berbagi dengan orang lain. Maka kenapa ada istilah matur nuwun, terima kasih. Barang saya terima kembali saya kasih. Kalau diterima kemudian masuk bank itu namanya bukan terima kasih tapi terima bank. Kalau diterima langsung masuk kantong namanya terima kantong. Kalau Mbak Elsie terima masuk mana? Masuk kotak. Namanya terima kotak. Terima sel. Sing ngeselke sapa? Iso awake dhewe iso. Iso tamune. Iyalah tergantung lah didik diselke dhewe lah oke diselke. Man lahu qalbun alimun. Sehingga kita belajar seperti ini, senajan torong iso nglakoni minimal iso bedake. Oh, aku ngerti lah asu ki haram, aku oleh mangan asu. Sehingga kemudian ngedoi asu, Pak. Kemudian yang kedua, orang yang paling bahagia itu siapa? Wa badanun sabirun. Orang yang memiliki tubuh yang sabar. Dalam konteks kita tubuh yang sabar itu apa, Nduk? Tidak harus kita itu ngepol-ngepol ke maksiat. Umpamane suwengi aku cukup karaoke mau tamu siji tok. Ora kok suwengi aku nglayani karaoke tamu 10 tak rentengi kabeh. Itu namanya kamu tidak bisa bersabar dengan badanmu sendiri. Itu namanya kamu zalim dengan badan kamu sendiri. Ingat, mata itu punya hak. Haknya mata apa, Nduk? Istirahat, turu, merem. Mulut ini juga punya istirahat, punya hak. Haknya apa? Dia punya hak tidak selalu kamu masuki barang-barang haram. Makanya kamu juga ingat, tidak harus setiap malam kamu itu minum. Aku mendino tamu kayak paling datang ke Sarkem seminggu sekali, sehingga dia minum cuma seminggu sekali. Kamu jangan kemudian berlomba sama tamumu. Kalau tamu datang seminggu sekali berarti dia minum seminggu sekali. Kalau kamu tiap hari minum, jebol wetengmu. Bobrok. Lah iso piye carane ngakali tamu? Cukup tamune sing ngombe, kowe ngarahke. Lho kan ngono, wong kowe mendina kowe malah nantang, ayo Om, baramer apa Om? Volka aku kuat, Jengdi aku kuat. Ya apa? Tae. Metu korom ya ndasmu junggel-junggel kae. Lah berbulan-bulan, lah bertahun-tahun. Ya bosok ususmu, Nduk. Gitu loh. Jadi wabadanun sobirun itu badannya tidak di apa istilahnya? Eksploitasi hanya untuk bermaksiat. Badannya juga punya hak. Badanmu jasmanimu juga punya hak untuk olahraga. Mila lak waktunya libur, mamane kowe seminggu libur pisan. Mamane libur malam Jumat, lak Jumat pagi olahraga. Ora kok malam Jumat pas libur kowe golek-golek botol dhewe. Kerja golek botol saka tamu, begitu libur malah ngundang kancane. Ayo cifas ciu plastikan. Tambule asu bakar. Itu namanya kamu zalim dengan tubuhmu sendiri. Waktune istirahat yo turu wae. Bila perlu quality time, bila perlu kamu nge-mall seneng-seneng bare istirahat. Lah wong istirahat kok malah golek-golek. Kerja karo tamu, begitu istirahat malah ngopeni gadun, goblok gitu loh. Ngopeni cilian, akhirnya duit saka tamu nggih ngopeni lanangan. Engko duite entek meneh, kerja meneh, oleh duit nggih ngopeni lanangan meneh, duite entek meneh, kerja meneh, bosok. Ayo tak takon, ana ora sing model ngoten niku? Ana. Oke, wonge ya teko. Ya melu guyu. Ya nganggo masker. Eman-eman, Nduk. Kowe iki wis kerja ngakali tamu,
malah duwe duit diakali karo pacarmu. Woi, sering buri rungokno kupingmu gitu loh. Masuk. Lah wong iki wis seminggu diuyil-uyil karo tamu. Malah kowe istirahat lah nguyel-nguyel pacarmu. Seminggu wis ngombe alkohol dari tamumu kok duwe duit malah ngenukoke alkohol lananganmu. Yo delala bocah lugu ngarep dhewe. Itu namanya orang yang badannya tidak sabar. Badan yang sabar tuh bahagia. Aku kan sering tuh kanca-kancan bir klub malam itu. Begitu liburan malah kanca-kancane dikumpulke, yuk ngumpulin kosku yuk. Ngapa mendem dhewe lah goblok to iki. Itu harusnya kamu menjadi istirahat. Kesempatan kamu nggak ada tamu, kamu minum sehat, ngombe ronde. Degan itu loh, kunir asem, orang kok bendino mendem. Lah kula mun kecanduan ya Gus. Makanya supaya gak kecanduan ya kalau ngaji. Pokoknya ning sarkem ki pokoknya enak. Yo ngelsi, yo ngaji, yo mencintai. Aku malah mencintai lanangan cilik. Wancine istirahat, yo istirahat saja di rumah tidur, ngibadah, maca Quran. Wancine istirahat kemalan japri bojone tanggane iki lho. Om, kamu di mana Om? Aku lagi libur nih Om. Ya ono ra sing ngono kuwi, ono. Kon istirahat kok malah japri ajudane Abah. Mas Budi. Iya. Aku kosong nih. Lagi ngawal apa enggak? Sebenarnya ngawal Mbak, tapi aku izin demi kamu. Cerot. Tenan dok ya, wancine istirahat tolong istirahat. Jogo awakmu, jogo matamu. Wancine rangu, wancine istirahat aku ora enggak. Saya berjanji, waktunya saya istirahat saya tidak akan minum alkohol. Saya berjanji, waktunya istirahat saya tidak begadang. Ku yo ngono. Istirahat ning sarkem malah dugem ning likuwit. Ya Allah. Ana sing ngono kuwi? Ana. Wong ya teko. Ning kene bendina karaoke, wancine istirahat malah karaoke ning bose. Goblok gitu lho. Apa seminggu cangkemmu bengok-bengok ki kurang tak kandhani. Pengen jebol apa telakmu? Itu namanya bukan badanun sabirun, bukan badan yang sabar. Wancine istirahat ya ngaji ning kos-kosan walaupun sak ayat rong ayat. Wancine istirahat kanca-kanca yuk sing istirahat sapa iki dolan ning panti asuhan yuk nyenengke bocah yatim. Wah itu keren. Begitu bocah sarkem mara cah yatim nyeneng-nyenengke bocah yatim malaikate bengok. Wah. Sarkemen gitu loh. Luar biasa. Mulai kok sarkem bengi kerja meneh malaikate bengok. Weh. Nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Orang yang paling bahagia itu ada orang yang punya hati yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah badan yang sabar. Termasuk badan yang sabar itu adalah kita punya keadilan terhadap badan kita sendiri. Karena semuanya punya hak. Kalau kamu tiap malam begadang itu berarti kamu dolim kepada kesehatanmu sendiri. Kayak saya ini dolim karena saya jarang tidur. Tapi raturku itu mergo mikir awakmu. Orang mikir macam-macam. Oh udah ora turu sing ora-ora umpama. Makanya kan dikatakan kadang-kadang ibadah orang awam yang paling baik itu apa dok? Tidur. Soalnya apa? Kalau kamu tidur tidak bermaksiat. Makanya kalau kamu punya keinginan maksiat langsung turu. Kowe mlebu ning kamar karo tamu, lak padha-padha turu, aman. Sing masalah ki lak sing siji melek, sing siji melek, utawa sing siji melek, sing siji turu. Tapi lak padha turune aman. Tangi-tangi, Allahu Akbar, Allah subuh, rampung. Kowe karo tamu malah ning room malah nyanyi, ongker, mlungker.
Neng rom wis nyanyi ning kamar ya nyanyi. Ha, hari yang mantap. Oh. Selagu desa iki ora ana sing mutu. Apa meneh sing viral saiki lagu apa nduk? Ngkek ungker. Lagu merem-merem bunga. Hari yang mantap. Ki lagu apa? Jaluk kowe ning rom karo tamumu ngono, bengok ning ngarepe raine tamu. Semapun roh ababmu semapun. Mana nduk ya dijogo tenan. Kita kerja di Sarkem itu bukan akhir dari segalanya. Karena saya meyakini insya Allah setelah dari sini kalian punya masa depan yang lebih baik. Amin. Saya mengerti 5 tahun kemudian kalian udah jadi pengusaha masing-masing di rumahnya masing. Ono sing pengusaha kelontong, ono sing pengusaha rumah makan, ono sing pengusaha biting. Lo biting lah kontainer. Tonggoku wingi mati mergo kelilipan biting. Sak truk. Ono sing dadi pengusaha rental. Amin. Ono sing ngerti. Ono sing pengusaha jager minyak jelantah gereh. Iku malah pengen jadi juragan kroto wae. Kamu mati-matimu. Ya Allah. Sing nomor 3. Pokoknya semuanya mendoakan supaya Indonesia baik-baik saja ya. Yang sabar. Pokoknya saya selalu bilang, rakyat kuwi kancane polisi, polisi kuwi kancane rakyat. Jadi senajan to kanca ya kalau salah ditindak. Rakyat salah ya ditindak, polisi salah ya ditindak. Yang penting saling menjaga, saling mendoakan. Saya selalu sampaikan itu. Rakyat itu sahabatnya, saudaranya polisi, polisi saudaranya rakyat. Ya kalau ada saudara yang nakal ya silakan ditindak, gitu loh. Tapi jangan sesama saudara jangan saling menjatuhkan. Saya itu diminta untuk memberikan komentar. Abah nggak berani, karena kalau yang komentar Abah mesti viral. Mau salah-salah malah aku doyak-oyak meneh. Dari gedung DPR malah ngoyak Abah lah ya. Aku langsung bilik ning Sarkem wae. Ning musola. Aku ndelik ning kamarmu ya rampung aku. Malah iso meteng aku nih. Pokoknya sabar, mudah-mudahan segera baik-baik saja. Amin. Kemudian yang ketiga, siapakah orang yang paling bahagia itu? Orang yang paling bahagia adalah waqanaatun bima fil yadi. Adalah orang yang qanaah, merasa cukup dengan yang apa ada di tangannya. Pokoknya merasa cukup dengan kekayaan kita sendiri. Aku mungkin kelingan dong, zaman aku cilik. Bapak saya itu paling marah kalau kita makan itu melihat piringnya orang lain. Kan kadang kan toh, wong mangan ngene iki biasanya. Sorry ya. Nyekel piring, mangan ngene, tapi sing didelok piringe kancane. Apa meneh mangan ning warung umpamane. Bandingke lawuhe dhewe karo lawuhe kancane. Kok aku menggo tempe kayak nggo ayam. Ora usah delokan piringmu dhewe. Lah mangan karo Fadil kuwi mesti delok piringe Fadil. Soale isine ra umum. Gunung Merapi pindah ning piringmu. Itu maksudnya apa? Kalau kamu makan, lihatlah piring kamu sendiri itu apa? Kamu harus qanaah, merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Kowe padha nduk, kowe kerja ning kene. Kok kowe selalu membandingkan hartamu dengan orang yang lebih banyak uangnya daripada kamu? Maka jatuhnya adalah hasud. Iki padha-padha ngerume, aku mulai tip 200 kok ono 1 juta. Gegek kono nganggo susu, aku yo melu nganggo susu. Mbak Eka sing disusui matane, melo matane blalak-blalak. Aku pengen sing tak susui bokongku. Wah, meng bokongku giol-giol. Kowe kerja ngono wis dosa, nganggo susuk luweh dosa. Wong lak kakean susuk iki matine cengep-cengep tak kandhane.
Jadi nyawane tinggi dolanan karo malaikat. Wis didudut titik balik ke meneh. Sentik-sentik gitu. Jadi Yuda kok malah kedut-kedut ki apa? Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Saya selalu bilang, jangan pernah membandingkan yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Pokoknya berapapun yang ada di tangan kamu itu kamu terima kasih sama Allah. Lah kalau kamu pengen membandingkan, bandingkan kepada siapa? Membandingkan kepada orang yang lebih miskin dibandingkan kamu. Sebira-bira alhamdulillah aku di motor, tonggoku mau di sepeda tok. Kalau kamu bandingkan dengan yang lebih kaya, kamu punya motor, membandingkan dengan teman yang punya mobil, yang terjadi apa? Satu, kamu akan menghalalkan semua cara. Motormu didol, akhirnya nggih kredit tuku mobil. Padahal kemampuanmu mau tuku bensin, motor, sebulan rong bulan kamu gagah, 3 bulan wis cengep-cengep. Ora kuat bayar, sentik. Akhirnya modar mergo kakean gaya. Ya lah kowe duwe mobil, senajan mobil elek ya bersyukur. Kalau ngidul jek ora kudanan. Ndelok kancane sing duwe motor. Sing duwe motor aja ndelok sing duwe mobil, ndelok sing duwe sepeda ontel. Alhamdulillah senajan motorku butut. Tanggoku kalau ngidul mung sepedaan ontel. Sing ontel ndelok sing ra duwe apa-apa mlaku. Aku alhamdulillah jek iso ngondol, tanggoku mau ngengklek. Sing mlaku ndelok apa? Sing lumpuh. Alhamdulillah aku jek mlaku sehat, tanggoku lumpuh. Sing lumpuh ndelok apa? Ndelok sing stroke. Serapopo aku mau nglumpuh tanggoku stroke. Sing stroke ndelok sapa? Ndelok sing mati. Rapopo stroke jek urip tanggoku wis mati ra balik meneh umpamane. Itu konsep bersyukur seperti itu. Makanya saya itu kadang-kadang gini. Kadang-kadang Abah itu bergaul dengan orang-orang kaya miliarder. Itu bukan untuk mendapatkan uang dari mereka. Untuk mencoba menjaga hati supaya tidak iri dengan orang-orang seperti itu. Tapi kadang-kadang juga bergaul dengan orang miskin supaya lebih banyak memberi. Saya itu pernah dulu itu dari pantai apa sing Pulau Seribu. Itu kan begitu nyandar ning pik. Kok ning pik toh? Sandarnya di mana itu? Itu nyuwun sewu, wong sugih kabeh. Jadi rumahnya itu di pinggir pantai, rata-rata yang parkir itu apa? Yang parkir itu ya kapal pesiar. Lah turun dari mobil kita mau Jumatan. Kenapa kemana-mana bawa tas, isinya duit cash. Lah sama teman-teman saya yang kaya-kaya bos-bos ini mereka bilang begini, alah Gus, sekarang kan sudah cashless, nggak perlu pakai uang cash, cukup digesek, cukup pakai kartu dan sebagainya. Abah cuma diem. Begitu di depan lampu merah itu banyak pengamen, pemulung, orang-orang yang minta-minta banyak. Abah langsung bisa memberi sementara mereka yang kaya-kaya hanya punya kartu, cuman melihat. Kan mungkin sedekah Indonesia nganggo kartu. Oh minta om, Reda tak gesek raimu lah ya mungkin. Nah, gitu loh. Jadi itu alasan kenapa Abah itu tanya ajudannya Abah Mas Budi itu. Kemanapun Abah pergi mesti ning tas ono duit. Kadang-kadang berangkat isinya penuh, pulang nggak ada isinya. Karena nyuwun sewu lho. Kadang-kadang saya harus ketemu dengan orang-orang kaya, miliuner, triliuner. Tujuan saya bukan untuk minta, tapi menjaga hati saya. Aku iso njogo hati apa ora? Supaya saya tidak hasud dengan mereka, supaya saya tidak meri dengan mereka, supaya saya tidak iri dengan mereka. Itu mesti ibadah. Tapi di satu sisi saya harus banyak ketemu orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya saya tidak pelit, bisa berbagi dengan mereka. Itu kuncinya apa? Qanaah. Menerima apa adanya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah membandingkan dengan harta kekayaan orang lain. Aku ora trimo karo cakai sedina sewengi iso ngelayani wong 5. Aku kudu 10. Ya sengkleh boyokmu. Engko mlakumu ngene engko akhirnya. Ngewel. Ya itu ada pertanyaan silakan, atau ada keluhan silakan, atau mau disampaikan silakan. Tak ngombe tegan. Ayo Mbak E yang di sini, yang SGM ora usah. Gua malah kowe diarani cah sarekem. Ayo, tanya. Itu Mbak itu yang angkatan duluan. Dikasih mic. Ada mic enggak? Ini Mbak yang angkat duluan itu loh. Diambilkan mic-nya itu loh.
hari yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Mirnawati. Siapa? Mirnawati. Oh, Mirna. Gus mau tanya. Beti aku. Halo, Sianida, Mirna. Mbak Mirna dari mana Mbak Mirna? Dari Bojonegoro aslinya. Mana? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Mau tanya apa hukumnya di saat kita mau sholat itu tapi tanpa sajadah apa Apanya? dosa? Tanpa apa? Tanpa sajadah. Wong kowe sholat tanpa sajadah gitu. Nggih. Tapi tempatnya suci apa enggak? Suci. Ya suci ora apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada syarat wajib sholat kudu nganggo sajadah. Nggih. Sholat di atas tanah pun sah. Makanya kalau kamu besok selama bersih. Karena setiap tanah itu adalah masjid. Masjid itu apa? Tempat sujud. Di mana-mana boleh. Kayak di Arab itu orang sholat, orang lewat jalan tol. Adan, mereka langsung berhenti di jalan tol di pinggir, langsung sholat di situ tanpa sajadah, mereka biasa. Saya dulu beberapa kali nemenin orang karaoke itu, saya sholat di dalam room karaoke. Jadi saya Allahu Akbar, samping saya hari yang mantap. Enggak harus pakai sajadah, yang penting suci. Yang kedua harus nutup aurat. Saya sarankan mbak-mbaknya kalau sholat pakai ruko yang satu potong saja, jangan dua potong, yang long itu loh. Karena kadang-kadang kalau kamu kesusu waktu sholat mentek, kalau sajadah, kalau rukuhnya itu dua potong, kamu nggak pakai baju, kamu nggak pakai kotang, begitu Allahu Akbar, enggak malaikatnya bengok, wow. Yolah mantap. Lah kewer-kewer, ayo kowe. Jadi pakai rukuh yang satu potong, yang one piece. Jadi satu itu long itu loh, bukan yang dua potong. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Malah kono angin barang melentung. Gitu ya, Mbak. Anu boleh enggak pakai sedan. Oh, tak sangoni 250. Ya Mbak, endok. Sebelah sini, mana? Itu belakang itu. Itu dulu ibunya itu. Nah, sebentar. Ya habis ini. Kamu aja mentul. Malah ngene. Pas aku buka kacamata bisa. Karena aku jadi lihat. Aduh, mataku ternoda. Mataku kelilipan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bariki kowe. Malah ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Ati Hartono. Tinggalnya di Sesrojan sini? Iya, ya. betul. Bu Ati? Iya. Apa Bu Ati? Mau tanya Gus. Tapi mohon pencerahannya nggih Gus. Kalau kita hubungan suami istri, terus suami sendiri toh? Iya. Itu suami saya ada di luar. Oh, ada di luar. Iya. Gandeng sama Pak Sarjono kok. Oh, jadi satu. tak pikir gandeng sama Mbak yang lain. Oh, jangan. Apa Bu Ati? Kalau kita hubungan suami istri, terus enak. Allahu Akbar. Terus kalau mau sholat itu harus mandi junub dulu. terus Diharuskan kan gitu? apa? Harus kan ya? Wajib. Oh gitu. Selama ini kamu mandi nggak? Iya. Terus Itu kan hukumnya wajib. Semisal kita kan habis hubungan suami istri terus langsung tidur lagi, nggak langsung mandi, apa diperbolehkan gitu? Nggak langsung sholat maksudnya? ya bangun tidur harus langsung mandi. Jadi ini ya pelajaran mandi jinabah ya. Oh gitu. Orang itu wajib mandi jinabah ketika melakukan junub, baik dengan pasangan sah maupun yang tidak sah. Wajib mandi. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal
jinabati. Ora iso bahasa Arabe, bahasa Jawa. Niat ingsun adus ngicalaken hadas gede sangka junub lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Sunahnya apa? Sunahnya dimulai menyiram dari bagian kanan, baru kemudian bagian kiri, meratakan seluruh air, nggak boleh ada yang ketinggalan, termasuk sela-sela rambut. Makanya sih paling aman mau lanang gundul, biur langsung rotot. Lah gondrong, wah tak diusel-uselin. Makanya kalau abah subuhan ngimami santri kok rambutnya teles, santri ngerasani cie. Sunahnya lagi apa? Dimulai dengan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kalau wajibnya cuma dua, siji niat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Kue senajan to nyemplung kolam, nyemplung kali, nyemplung segoro, orang niat, orang sah. Matur sembah nuwun. Jadi langsung, kalau ngantuk banget gimana? Minimal wudhu sebelum tidur. Aku lah bareng kelon, kau wasel Gus. Ya minimal wudhu. Atau sing pas tangi. Ojo langsung. Makanya pun dalam agama ono coro. Kok suami istri bar kelon, kok pengen meneh, kuwi disunahke untuk yang kedua kalinya wudhu dulu. Oh setelah adem, Gus malah mengkeret. Jadi sunahnya wudhu dulu. Habis itu mandi, jangan sampai ada satu kulit pun yang tidak terbasahi dengan air. Makanya ketika kemudian dalam keadaan jinabah, jangan motong kuku. Motong kuku nih ngenteni baradus, ojo ngetok rambut. Karena kalau kamu motong kuku saat kamu jinabah, itu berpotensi itu tidak kena mandi. Itu sudah jadi geni neraka. Makanya ojo ngetok kuku sebelum mandi. Ojo motong rambut. Engko pas jinabah malah apa jenenge nyemir rambut. Ojo nyemire pas suci. Cuma mbak-mbak kalau mau nyemir rambut jangan dalam keadaan head. Nanti kamu mandi besarnya repot dalam keadaan suci. Kowe motong rambut dalam keadaan suci, pas menke ojo ngetok rambut. Karena kalau rambut kamu ketok, berarti kamu ketok tidak dalam keadaan suci. Kowe pengen ngerok alis dalam keadaan suci. Termasuk kudu. Gitu ya Bu Ati. Selamat berjinabah lagi ya. Oh Bu Ati. Ayo Mbak kamu sing ngene kayak mau. Ayo diaturke Bu Ati kae. Sing ngono iki ayo malah par. Karaoke malah par kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aku deg-degan Pak. Oh, namanya deg-degan. Namanya Ratna. Oh Ratna, udah lama di sini Mbak Ratna? Oh mau 5 bulan jalan. Oh baru 5 bulan. Nanti kalau udah 7 bulan tingkepan ya. Kamu dari mana Mbak Ratna? Mau nanya Pak. Dari mana? Oh dari mana? Dari Lampung. Oh Lampung. Potonggoku. Kamu Lampungnya mana? Lampung Timur. Waduh. Wah, cuma ngomong Jabung ya. Jabung. Apa? Mau jadi istri ketiga? Pertanyaannya gini Gus. Ya. Kalau jadi istri ketiga itu apa kita itu harus izin dulu ke istri yang tua gitu? Kamu istri ketiga? Mau rencana. Kamu kenapa mau jadi istri ketiga? Emang kamu dikasih apa? Kamu dijanjikan apa? Kamu cinta atau karena dijanjikan apa? Cinta enggak. Suge. Enggak sih, enggak. Kayak cuman ngasih pertanyaan aja ke aku gitu, Pak. Kamu mau nggak jadi istri ketiga aku gitu orangnya? Hah?
Kamu mau jadi istri ketiga aku enggak gitu pertanyaannya? Iya kayak gitu. Terus kamu mau? Tapi saya kerja kayak gini dulu, tapi kamu mau nggak gitu? Oh, jadi di rumah aku milikmu, di sarkem aku milik orang lain. Apakah laki-laki ketika menikah kedua kalinya atau ketiga kalinya atau keempat kalinya nambah istri 2, 3, 4 itu harus mendapatkan izin dari istri pertama? Tergantung. Kalau nikah resmi KUA itu wajib mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Tapi kalau nikah agama tidak wajib mendapatkan izin dari istri pertama. Jadi laki-laki itu kalau menikah lagi itu satu, ke pengadilan itu membawa surat izin dari istri. Kemudian yang kedua, surat pernyataan dia bisa berbuat adil. Nomor 3, surat kemampuan secara ekonomi. Itu toh. Tapi kalau secara agama tidak ada syarat minta izin kepada istri tua. Dijab kisah. Iya Pak. Kamu janda? Janda Pak, anak 1 Pak. Oh. Tapi ingat, jangan sampai laki-laki menikahi janda justru mengakibatkan janda baru. Sing lanang rabi awakmu, akhirnya bojone njaluk pegat dadi rondo anyaran. Janda semakin di depan. Viral. Ya kamu pikir dulu, jangan jadi istri ketiga. Siapa tahu kamu pulang dari sini dapat tukang syuting. Iya. Asik. Dapat tukang syuting YouTuber namanya loh, ini. Ya, terima kasih ya, Ya, Gus. itu. Ya, 250-nya. Yang belakang itu, sana Bu, sana. Sana yang belakang itu pojok. Iya, dan ternyata sini. Dan ternyata Fadil tidak memberikan uang tapi memberikan mas kawin. Itu pojok itu. Pojok itu, Bu. Pojok. Itu pojok dulu. Sing adoh. Belakang. Itu pojok kanan. Alah narat ado-ado ke Lampung bojo nomor 3 narat. Oh, ya orang lah rabi karo Fadil ki pas. Kan Lampung gajah, iya, lemu. Ayo, siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Rere. Siapa? Rere. Kire. Rere. Oh, Rere. Iya, Rere. Mbak Rere udah lama di sini, Mbak Rere? Udah 3 tahun. 3 tahun. Dari Lampung juga? Dari Madiun. Oh, Madiun. Iya. Apa Mbak Rere? Mau tanya, saya kan non-Islam. Oh, kamu non Islam? Ya, saya kan tergerak ke sini ya pengen dapat pencerahan kayak gitu kan. Bisa dibilang saya tuh mengkhianati agama enggak? Maksudnya ikut dosa ngaji enggak? gini mengkhianati agama enggak? Iya. Terus? Ikut di sini maksudnya bisa dibilang mengkhianati agama saya sendiri atau dosa enggak, Gus gitu maksudnya? Ya. Kalau Mbak Rere tadi niat datang ke sini niatnya apa, Dok? Niatnya ya pengen apa ya, dapat pencerahan kan selama ini saya jarang ke gereja kayak gitu kan. Kan mungkin teman-teman gereja tuh kayak kalau saya datang tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak saya down gitu kan, mau ibadah kayak gitu kan. Jadi saya ikut ke sini biar dapat. Yang pertama begini, Dok. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Orang milih agama itu boleh. Famang sa'a fal yu'min, famang sa'a fal yakfur. Yang mau beriman berimana, yang mau kafir kafirlah. Kue dadi Islam yo karepmu, dadi non Islam yo karepmu. Tapi semuanya punya konsekuensi masing-masing. Itu artinya apa? Agama itu pilihan. Tapi kita tidak boleh memaksakan kepada siapapun. Sudah ratusan orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, tapi satu pun nggak pernah saya paksa. Rata-rata ketika mereka mau datang pun tak tolak. Dulu Deddy Corbuzier itu mau masuk Islam, tak tolak pertama kali. Tapi karena dia mantap ya, akhirnya saya sadarkan. Lah apakah ketika kamu menghadiri acara keagamaan orang lain itu sebagai sebuah pengkhianatan? Itu tentunya setiap agama punya pandangan masing-masing. Tapi kembali lagi, agama itu adalah keyakinan dan kenyamanan. Ya, kalau kamu mencari keyakinan dalam rangka mencari, boleh-boleh saja.
Oh, aku pengen ngerti sakjane wong Kristen iki piye to? Silakan. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang Islam punya prinsip. Kalau orang Islam ya, jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, yang bagi beragama lain ya silakan. Saya itu tidak hanya kamu, Dok. Kalau saya di Bali itu kawan-kawan saya Hindu, Kristen, Katolik, kayak saya di Bose, itu mereka juga ikut aja. Karena saya itu dianggap orang yang sangat toleran. Makanya saya nulis buku, Dok. Yang kemarin saya ajukan ke Pak Prabowo. Kemarin 4 hari yang lalu saya diterima Pak Prabowo di Kertanegara. Saya nulis buku namanya Merawat Kebinekaan Menyemai Kerukunan. Itu saya cetak 1000 eksemplar. Ternyata Pak Prabowo minta dicetak 30.000 eksemplar. Mau kita bagi secara gratis. Itu isinya tentang kerukunan. Karena bagi saya, setiap warga negara berhak menjalankan perintah agamanya dengan nyaman. Tidak boleh mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Artinya kalau kajian saya, kok Mbak Rere mau ikut datang, itu haknya Mbak Rere. Saya tidak punya hak untuk menolak. Kalau dari sini Anda mendapatkan ilmu, ya alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa, nambah sedulur. Ada lagi Mbak Rere? Udah cukup, Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rere. Ya, Mbak Rere sangoni nyoke. Sangoni pira Mbak Rere? Kok kowe ngatur-ngatur kok sing di duit iki lho. Oh, pertanyaannya bagus. Ya wes Mbak Rere 500. Ya buat kaki Mbak Rere kayak. Ayo mana? Sampingnya sana, sampingnya itu belakang, sampingnya itu tengah. Kuwi Ratna ngene meneh ngopo Ratna kuwi malah ngene meneh. Oh ndelok. Ya nanti bis di sana. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endi wonge ra ketok? Deg-degan ini, Pak. Endi to wonge? Iki ana suara tanpa wujud ayo entut iki. Oh ini. Oh wis tuwek. Ayo. Oh, ini Rere senior. Iya. Emi dari Jawa Timur. Oh, Emi Jawa Timur. Di sini udah berapa lama Bu Emi? Gimana? Apa? Ditinggal di sini udah lama? Sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Apa Bu Emi pertanyaannya? Ya, mau tanya. Ini Gus, kalau mau sholat katanya kalau beli rokok itu uangnya dari hasil gini nggak boleh buat badan. Kamu beli mukena, ya. Hasilnya dari sini, ya. Itu bagaimana? Iya. Gini aja, ya. Bu Emi jangan beli rukoh dari hasil itu. Kalau nggak punya rukoh ngomong sama saya tak kasih rukoh. Kemarin saya dikasih dari Gus, itu udah saya buat sholat. Jadi saya kalau sholat pilih gitu, jadi yang suci ya. uangnya. Pokoknya kalau Mbak Sarkem yang nggak punya rukoh ngomong saja tak kasih rukoh. Iya. Ya. Nah, pokoknya kalau nggak punya rukoh ngomong sama saya tak kasih, baik hadiah maupun mas kawin. Iya. Iya, makasih. Wong 100 mas kawin. Jebol boyorku. Rukoh, emang rukohnya Bu Emi udah rusak? Ada cuma satu, kalau beli yang baru nggak saya pakai karena nggak bisa buat ibadah. Ruko harganya berapa tuh? 200? 300? Oh 300-nya atau kayak kasih 300 untuk beli ruko? Ya makasih. Memang gitu ruko Bu Emi. Sholat ya? Iya makasih itu Gus. Ya, kanan. Sebentar dong. Oh ini tengah dulu itu. Mbak itu yang pakai kerudung itu. Sini dulu. Tuh. Yang pakai sweater. Kowe piye kayak mas kawin ra ndi? Wis nengane mung royal loh. Mbak siapa namanya? Kiki. Siapa? Kiki. Kikil. Oh Siti. Kiki. Oh Kiki. Mbak Kiki dari mana Dok kamu Dok? Indramayu. Oh Indramayu. Udah lama di sini? Oh 1 tahun. 1 tahun. Apa Iya. Mbak Kiki? Gus mau tanya. Ini namanya RCTI. Randa Cilik Turunan Indramayu. Iya. Apa Mbak Kiki? Kalau nikah tanpa restu orang tua cowok tuh gimana?
nikah tanpa restu orang tua cowok tuh gimana? Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Kalau perempuan nikah itu harus sama wali, kalau laki-laki tidak harus pakai wali. Jadi laki-laki menikah tanpa wali sah, tanpa restu orang tua sah. Tapi kalau perempuan kayak Kiki nikah harus pakai wali. Jadi kalau kamu dinikahi sama laki-laki, katakanlah namanya Fadil umpamanya. Fadil itu Nggak tidak Cahyadi mendapat. aja. Kenapa? Nggak Cahyadi aja. Enggak apa? Cahyadi aja, nggak usah itu. Oh jangan ini. Iya. Oh, Dil. Dil. Sorry Dil, dia zizik sama kamu Dil. Tapi kalau kamu itu wajib pakai wali loh. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Bapaknya nggak ada nikah lagi, nggak mau diituin. Kenapa? Nggak mau dibaliin. Enggak mau diwaliin. Iya. Ya berarti kowe nakal rupamu. Kalau ada yang mantap sama kamu nikah ya kamu nikah. Umur kamu berapa tuh Mbak Kiki? Mau 20. Oh mau 20. Oh, bener kan? RCTI. Randa cilik turunan Indramayu. Berarti bahasamu untuk ngapak-ngapak dikit gitu ya? Iya. Plukuduk. Pokok enggak, Indramayu itu masih agak ngapak. Indramayu, Cirebon itu bahasanya agak ngapak-ngapak kasar dikit. Orang ngapak orang kepenak. Jadi kalau ada yang suka sama kamu nikah aja dong. Kamu udah pernah nikah? Udah. Bener kan RCTI kan? Randa cilik kan? Karena aku hafal, kan aura-auranya kelihatan. Kalau ada yang suka sama kamu, serius kamu nikah lagi dong. Bisa jadi, saya bilang begini, wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menimbulkan bahagia. Kepala wis memeng iki lho. Pokoknya laki-laki nikah dengan janda itu luar biasa. Karena tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Yaudah, Mbak Kiki, yang do, sangoni. Kiki. Pertanyaannya Mbak Kiki, kamu minta uang mau minta nafkah? Iya. Kayak baik, keluar kayak kanan. Ya bentar. Ya nanti habis ini yang di luar, Heb, cicing lah cicing. Cik, ayo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama aku Marisa, Gus. Marisa. Iya. Aku mau bertanya, Gus. Apa? Bertanya. Apa Risa? Apa hukumnya seorang suami atau bekas suami tidak menafkahi anaknya sampai bertahun-tahun? Oh. Itu pertanyaan apa curhat? Curhat sama pertanyaan sama aja, Gus. Curhat aja. Jadi gini, salah satu hak anak, terutama ketika anak itu belum balik, itu adalah wajib mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Artinya apa? Perceraian itu tidak bisa menghapus nafkah. Karena ingat, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Jadi katakanlah anaknya bersama kamu, dia bisa kehilangan status sebagai suamimu, tapi tidak bisa menghilangkan status sebagai bapak dari anak-anakmu. Itu artinya apa? Kalau bapak tidak memberikan nafkah kepada anaknya, itu berdosa, sungguh terlalu. Ya. Kamu edit, videonya kamu kirim ke mantan suamimu. Sudah tidak berhubungan, apa maksudnya? Ya nggak boleh berhubungan loh. Berkomunikasi, Gus. Anakmu berapa yang ditelantarkan? Dalam? Yang ditelantarkan anakmu berapa? 1. Oh 1. Udah, pokoknya. Makasih, Gus. Apa namanya? Laki-laki berdosa kalau tidak menafkahi anaknya. Sampai bertahun-tahun, Gus Gelem itu. ora gelem tanggung jawab. Makanya Sampai senengane kok mengici bos tok ngono. Makasih ya, Gus. Kayaknya Mbak Marisa hak. Yang luar.
Nyok kasih Mbak Mari sabut. Itu yang luar. Bud. Karena bud. Masih yang di luar bantu itu loh. Mbak terserah. Ini di belakang. Ya. Ngadeg ben ketok. Halo Gus. Halo. Mau tanya Gus. Siapa namanya? Halo. Mbak Nela. Siapa? Mbak Nela. Nela. Nela tanpa karisma. Kamu di sini berapa lama Mbak Nela? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oke, pertanyaannya apa Mbak Nela? Mau tanya. Mau jawab. Apa hukumnya kalau orang tidak membayar utang? Apa benar utang dibawa mati? Ya. Mau nanya. Kamu hutang apa ngutangi? Apa? Kamu utang apa ngutangi? Enggak, cuma kadang-kadang. Tak wacake hadis babakan utang. Iki rungono kabeh, sing diutang rungono. Mbak Nela coba dengarkan. Fida ini dalam masalah utang. Dalam masalah hutang, dengerin. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi zat yang menggenggam jiwa Nabi Muhammad. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Seandainya seseorang itu terbunuh di jalan Allah, mati ini syahid. Summa asa, kemudian dihidupkan kembali. Kok malah Summa qutila fi sabilillah, kemudian dia mati fi sabilillah kedua kalinya. Summa asa, kemudian hidup lagi. Summa qutila fi sabilillah, mati lagi fi sabilillah yang ketiga kalinya. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Wa alaihi dainun, tapi dia punya hutang. Madakhalal jannah hatta yakdiya dainahu. Dia tidak akan pernah masuk surga sehingga membayar hutangnya. Padahal matinya mati sabilillah, tapi duwe utang ra dibayar, maka tidak bisa masuk surga. Ingat, orang hutang itu wajahnya melas kon bayar males. Larape hutang wajahnya luwih manis tinimbang madu, tapi lah ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Betul? Wah, yang punya utang sadarlah. Ojo gampang utang, ojo gampang utang. Orang itu kalau diutangi ra gelem menehi, itu dia berpotensi kehilangan teman. Jadi seorang utang kepada temannya kok nggak dikasih, dia berpotensi kehilangan saudara. Tapi kalau dikasih hutangan, dia akan berpotensi kehilangan dua hal. Satu, kehilangan uang. Dua, kehilangan saudara. Karena banyak terjadi permusuhan gara-gara utang. Awalnya saudara, gara-gara utang jadi musuh. Soalnya rakwat bayar biasanya delik, ngadoh, nggak nyambung silaturahmi. Betul? Makanya mbak-mbak kalau sama tamu jangan mau diutang, apa mana ninggal KTP. Kudu cash. Kowe engko nyuwun sewu nagih repot. Kowe tahu kowe diutang karo aku apa? Kowe ben nimplek rong bayar kowe ya. Angel. Gini Mbak Nela ya. Iya Gus. Ya, nyanduk 300. Sun. Itu yang belakang tengah itu, Mbak yang tengah itu, yang coklat itu, Ayo Bud. Itu tuh yang coklat tengah itu, coklat tengah. Ya, ke sini. Itu yang tengah. Tengah coklat. Ya. Ngaji ning Sarkem. Nih Bapak Sarkem. Sing akeh pertanyaan.
Ya udah tak ketemu habis ini. Oke, tak ketemu habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Dea. Apa? Dea. Gea. Dea. Dea. Iya. Apa Mbak Dea? Mau tanya Gus, anak saya kan baru meninggal 1 bulan yang lalu. Apa? Naik kelas? Baru meninggal satu bulan yang lalu. Baru meninggal 1 bulan yang lalu terus? Iya. Tapi saya tidak pernah mengurusinya sejak umur 3 bulan karena tinggal di suami kan. Itu saya termasuk orang tua yang berdosa nggak kalau tidak mengurusi dia? Anak kamu sama suami? Iya. Meninggal? Iya. Terus Saya kamu? diberi kabar waktu sudah sehari meninggal. Terus kamu nggak datang? Ketika saya pulang sudah dikuburkan, Gus. Itu saya termasuk orang tua yang berdosa nggak atau termasuk? Setelah dia meninggal apa yang kamu perbuat? Datang ke pemakamannya, terus ngaji juga di rumah. Terus Itu saya termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab atau yang sebelum meninggal kamu masih komunikasi nggak sama anakmu? tidak diizinkan, Gus. Tidak diizinkan. Iya, Ngasih nafkah nggak kamu sama anakmu? Ngasih tapi lewat orang tuaku. Tapi ngasih ya. Iya. Soal mati itu soal urusan Allah. Kita nggak bisa mempercepat atau menunda. Lah kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita yang sudah mati tentunya terus mendoakan. Jangan berhenti mendoakan anakmu. Itu saja bisa kamu lakukan hari ini. Apalagi kemarin nggak bisa ngurusi karena perceraian umpamanya. Iya. Kamu aksesnya terbatas dengan suamimu. Maka untuk menutupi rasa bersalahmu, tolong jangan pernah berhenti berbuat baik untuk anakmu. Termasuk kamu bisa sedekah atas nama anakmu. Iya. Tidak hanya mendoakan, tapi juga sedekah atas nama anakmu. Iya. Mudah-mudahan anakmu husnul khotimah. Ya udah 8:30 sama ketemu Pak Menteri. Ya, terima kasih. Ya. Setelah safari Maulid, ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad ha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hambamu datang dengan hati yang penuh noda. Amin. Datang dengan penuh dosa. Berulang kali jatuh dalam dosa. Amin. Namun engkau tetap membuka pintu taubatmu ya Allah. Amin ya Allah. Untuk itu ampuni dosa kami ya Rob. Amin, Sebagaimana ya engkau Allah. ampuni hamba-hamba yang menyesal. Amin. Jadikan air mata ini sebagai air mata penyesalan ya Allah. Amin ya Dan Allah. jadikan sisa umur kami Amin. kembali Amin. kepada jalanmu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa menutup hati kami. Amin. Jangan biarkan kelalaian kami menutup cahayamu. Amin. Gantikan setiap maksiat yang pernah kami lakukan Amin. dengan amal soleh. Amin ya Allah. Gantikan setiap dosa yang kami lakukan dengan perbuatan baik ya Allah. Amin ya Allah. Dan tuntunlah langkah kami agar Amin. kami kembali kepadamu dengan jalan husnul khotimah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin, amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan makan, itu ada makanan yang masak tadi Bunda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dari teman-teman SGM. SGM terima kasih.